Itu di starter oke, crackingnya bagus, mau kemudian dia harus digas. Dia nggak bisa idle, setiap kali idle mati, setiap kali idle mati. Katup ini dia itu tertekan, jadi dia nggak balik. Sehingga ketika dia dibuka, klepnya ini nih ternyata ngebuka, Pak. Oh, ngebuka terus. Nah, kenapa dia bunyi tek tek tek? Karena bertabrakan dengan piston. Nah, ternyata di situ ada kayak sejenis gel, Pak. Sejenis gel itu yang kita heran, gel itu dari mana gitu kan? Ternyata begitu kita telusurin, coba deh ini mobil 5 tahun nggak pernah hidup. Kita turunin tangkinya. Begitu kita turunin tangkinya, dia kondisinya dalam tangki itu udah bentuknya itu gel, Pak. Gelnya seperti apa? Seperti ini. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saat ini berada di bulan September, ya kan? Yang ingin beli oli mesin mereknya PTT Lubricants atau PTT Oil dengan spek 020, 0530, 1030, 1040, kemasan 1 dan juga 4 liter. Teman-teman bisa membelinya di Tokopedia. Caranya gimana? Nih teman-teman nih. Kenapa harus di Tokopedia? Nanti kita sebutin. Ini teman-teman ketik dulu di sini PTT. Nah, pilih PTT yang toko yang PTT Lubricants Official. Nah, teman-teman misalnya ingin membeli oli dengan kemasan 4 liter. Nah, teman-teman bisa memilih sini, tambah keranjang. Nah, dari keranjang di sini ada yang menarik, teman-teman. Teman-teman misalnya ingin mendapatkan potongan harga, pilih makin hemat pakai promo. Masukkan kode PTTL AHPedia. Terapkan. Nah, teman-teman langsung bisa mendapatkan potongan Rp50.000. Oke, hemat bukan? Selama bulan September. Segera masuk ke Tokopedia, kemudian borong olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Ini di bawah kita ini ada apa ini, Mas Hardi? Nah, ini cylinder head. Terus ini ada ember. Dari siapa nih, Mas? Ini bensin, Pak, isinya, Pak. Oke. Nah, apa yang mau kita bahas, Mas? Masalah cylinder head dan bensin. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Ini adalah hubungannya bagian mesin dan ini adalah bahan bakar, Pak. Bahan bakar. Nah, ketika kemarin kita dapetin mobil ini dalam keadaan yang mati total. Jadi mobil ini Nissan Terrano ini udah 5 tahun nggak dihidupkan, Pak. Wih, 5 tahun. 5 tahun nggak dihidupin. Pemiliknya Pak Happy, yang dulu Terrano satunya udah pernah kita review, ini ya. Review ya. Beliau ternyata punya 2. Nah, ini kalau untuk yang ini dia kasusnya adalah pertama mesin rembes. Kemudian kaki-kaki ini diperbaikin semua nih, Pak nih. Kaki-kakinya. Mungkin teman-teman kalau mau ngeliat sini nih. Tuh. Ini mulai ganti semua ya? Ganti semua nih, mulai dari shock, kemudian tirutnya, kemudian ada armnya itu diganti semua, termasuk ball joint. Nah, itu diganti semua, Pak Taufik. Nah, tapi ada yang perlu kita sampaikan dan ini unik. Ini unik sekali dan ini fakta. Dan bisa menimpa siapapun. Dan bisa menimpa siapapun. Iya. Nggak hanya Pak Happy ya? Nggak hanya Pak Happy. Jadi Pak, mobil ini setelah kita rakit, ya kan, kemudian kita pasang, itu di starter crackingnya bagus, mau kemudian dia harus digas. Dia nggak bisa idle, setiap kali idle mati, setiap kali idle mati. Kemudian dia digas, ini ada yang nggak wajar. Ternyata begitu dia udah karburatornya udah kita bongkar ulang, kemudian kita pasang lagi, kemudian starter mau hidup kan? Begitu hidup, nggak lama tahu-tahu waktu posisi idle, Pak, tahu-tahu mesinnya mati. Mesinnya mati. Kemudian kita cek ternyata ada satu kompresi yang gagal kompresi. Jadi di posisi sini silinder 3. Ini ada silinder 1, 2, 3. Nah, di silinder 3 ini dia gagal kompresi, artinya kompresinya kecil atau kosong sama sekali. Ternyata seiring dengan kompresinya kosong itu dia setiap kali di starter ada bunyi cetek. Wah, ini kenapa nih mobil baru kita bongkar mesin kemudian kita cek ternyata dia kompresinya kok malah kosong gitu. Padahal ring pistonnya baru, kemudian gasketnya juga baru. Lalu kemudian kita langsung buka rocker covernya. Ternyata begitu dibuka rocker cover, klep yang ini dia kan ada ininya, Pak, rocker arm, Pak. Ya.
Nah, dia yang mengetuk ya, karena dia kan modelnya ini si camshaftnya itu satu single. Nah, dia ketika dia posisi seperti ini Pak, dia itu nggak balik. Katup ini dia itu tertekan, jadi dia nggak balik. Sehingga ketika dia dibuka, klepnya ini nih ternyata ngebuka Pak. Oh, ngebuka terus. Nah, kenapa dia bunyi tek tek tek? Karena bertabrakan dengan piston. Aduh. Wah, ini apa salah timing gitu kan? Kalau salah timing, tentunya yang lain pun juga akan ikut kena. Ternyata ini hanya di silinder 3 saja. Setelah kita usut menyusut, kenapa kok mobil beberapa ketika kita starter kan biasanya kan aman ya Pak, hidup ya. Ini kok mobil yang datang ke sini memang dia di towing sih. Dia kan di towing. Memang nggak hidup. Tapi begitu kita starter kok biasanya gampang, ternyata susah. Ternyata kita usut lagi di sini Pak, di katupnya sini ada sejenis kayak gel. Bisa lampunya dihidupkan ya. Di katupnya sini Pak. Nah, ini kan ada klep ya. Teman-teman bisa menyaksikan di antara klep dengan head ini, itu kan ada ininya apa namanya pipanya. Nah, ternyata di situ ada kayak sejenis gel, Pak. Sejenis gel itu yang kita heran, gel itu dari mana gitu kan. Ternyata begitu kita telusurin, coba deh ini mobil 5 tahun nggak pernah hidup. Kita turunin tangkinya. Begitu kita turunin tangkinya, dia kondisinya dalam tangki itu udah bentuknya itu gel, Pak. Gelnya seperti apa? Seperti ini, Pak nih. Nih, teman-teman. Kayak oli. Nah, ini bener-bener kayak oli. Ini bensin nih, teman-teman. Tuh, tapi dia bentuknya gel. Berbentuk gel. Ini coba saya ambilkan pakai apa ya, Pak ya? Nah, ini Pak, kita ada wadah bersih, teman-teman. Nah, ini coba kita tuang ya. Ini dia bentuknya itu kayak oli. Nah, ini loh, Pak. Nah, bentuknya gel sama persis seperti ini, Pak. Jadi ini mirip banget kayak oli kalau dia kecampur sama air itu, Pak. Jadi, wah, begitu kita cek ternyata yang bikin dia pergerakannya itu menjadi macet dan mobilnya itu jadi berbet nggak karuan, susah hidup. Padahal mobil ini baru saja kita rakit mesinnya, kita restorasi. Ternyata permasalahannya ketika dia di starter itu tadi nggak hidup adalah bensinnya yang basi. Nah, yang akan kita bahas adalah bensin ini bisa basi, Pak. Ternyata, Pak. Nah, bukan cuma makanan ya, tapi bensin yang tadi nggak diminum mobil ya. Udah 5 tahun. Basi juga. Ternyata dia basi. Nah, baik. Gimana Mas pembahasan kita? Kok bisa dia mengganjal klep? Ya, jadi kalau untuk bensin itu dia kan khususnya mobil ini ya Pak, mobil ini kan dia kan masih karbu Pak. Betul. Dan dia pengkabutannya itu tidak akan sempurna kalau misalnya pertama setelan karbunya nggak bagus. Kemudian yang kedua kevakumannya nggak ada, itu nggak akan sempurna. Tapi ada yang menyebabkan kalau dia kompresinya bagus, kemudian si vakumnya juga bagus, lalu kemudian penyemprotan bahan bakarnya atau setelannya juga optimal. Tapi ternyata kalau bahan bakarnya seperti ini Pak, apa yang dibakar ya? Ini, itu dia menempel di sini, Pak. Menempel di katupnya sini. Sehingga ketika batang katup ini dia tertempel oleh ini, dia menjadi macet. Pergerakan itu tadi, itu kan kalau bensin kan dia kan ini ya gerak-gerak terus ya. Tapi kalau untuk klep ini kan dia kan di area manifold ini nggak akan ada oli, Pak. Iya, betul. Nah, karena dia murni bahan bakar. Tapi ketika dia modelnya kayak gini, ada bahan bakar yang basi, kemudian dia masuk menempel di klep kayak gini, dia bisa mengunci. Ternyata ini yang terjadi. Dan dia mengunci itu posisinya adalah yang nomor 3 ini. Nah, ketika dia mengunci, ininya nongol, nggak bisa balik. Nggak bisa balik, sekernya kan, sekernya nabrak ini. Makanya dia bunyi tak 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 kayak gitu. Dia stabilisator bunyi tak 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 tak, tapi mobil tidak ujung hidup. Tadinya padahal maunya hidup. Sebelumnya mau hidup, cuman dia kondisinya itu tadi harus digas, RPM-nya agak tinggi gitu. Dia mau hidup. Ternyata ketika kita telusuri, bensinnya adalah seperti ini. Dia berbentuk gel, teman-teman. Jadi bensin itu kalau kita perhatikan dan memang ada penelitian itu bahwasanya bensin bisa basi dalam 6 bulan, Pak Taufik. 6 bulan? 6 bulan. Wow. Nah, kita bisa bayangkan. Ini Bang Toyib 5 tahun ini. Nggak itu, Pak. Nah, ini 5 tahun mobil ini nih nggak dihidupkan ya. Artinya dia tidak jalan, kemudian dia hanya mendekam saja di garasi. Nah, sehingga bensin ini tadi menjadi expired. Ya mungkin kalau bensin basi dia hanya oktannya mungkin yang berubah ya Pak. Tapi kalau dia bensin tersebut sampai bertahun-tahun yang tidak ini, maka dia bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman, menjadi gel. Ini adalah
bagian paling dasar, Pak. Jadi paling dasar ini ya? Paling dasar. Jadi ketika kita turunkan tangki itu, begitu kita cek itu di bagian atas itu masih ada aroma bensinnya. Ini pun ada aroma bensin. Kalau kita cium ini dia aromanya bensin, tapi kondisinya dia mengendap gini, Pak. Mengendap ya? Ngegel ya. Iya. Ini mirip kayak jelly, teman-teman. Mirip gel ini kalau saya tuang ini. Nah, dia gel. Berbentuk seperti gel. Nah, yang akan kita sampaikan di sini adalah sebisa mungkin teman-teman, kalau misalnya mobil ini jarang dipakai, ini dalam jangka waktu mungkin ada beberapa dari kita ya, yang memang punya mobil itu sampai banyak unit. Ya, banyak ya. Ya. Nah, ketika itu dia mobil ini jarang diisi atau jarang jalan, kemudian dia memiliki bensin yang masih tersimpan di tangki, itu sebaiknya kalau memang sudah 1 tahun, itu sebaiknya dilakukan ditap, Pak. Oh, ditap. Dikeluarkan ya? Dikeluarkan. Itu berlaku nggak cuma mobil, motor pun juga sama. Mungkin teman-teman punya motor, kemudian dia motornya kok jarang dipakai, atau begitu mau dihidupkan lagi, direstorasi, kok nggak hidup-hidup. Nah, itu coba perhatikan bensinnya. Nah, ini pengalaman buat saya pertama kali kita mendapatkan bensin basi seperti ini, Pak. Dan kita belum menemukan sebelumnya. Ternyata memang bensin basi itu benar. Lalu kemudian kalau untuk tips lainnya, ketika dia mungkin mobil jarang dipakai nih, Pak, itu sebisa mungkin ada 2 pilihan. Pertama, dikosongin sekalian. Ditinggalkan sedikit ya? Jadi ditinggalkan sedikit. Kalau misalnya mobil lama nggak dipakai, atau mungkin dipenuhin sekalian. Kayak gini, bensin itu kan memiliki sifat menguap, Pak. Jadi kalau untuk penguapan itu dia nanti di kisi-kisi tangki itu, yang di atas, bagian atas tangki itu dia bisa mengembun. Kalau dia ngembun, dia semakin banyak embunnya, itu bisa saja terakumulasi, kemudian embun itu tadi akan bercampur dengan bensin itu sendiri, sehingga kualitasnya itu menjadi jelek. Jadi kalau kita harapkan misalnya dia penuh, harapan kita di tangki itu dia tidak terjadi pengembunan yang begitu banyak, kayak gitu. Tapi di antara 2 pilihan, antara dikosongin sama diisi full, kalau saya memilih yang dikosongin. Ini dikosongin maksudnya sampai tidak bisa hidup lagi atau gimana? Enggak, Pak. Ya, paling enggak dia di rest ya. Di rest ya? Di kondisi rest. Kalau di kondisi rest ini, seumpama mobil kita mau isi lagi dengan bahan bakar yang banyak, itu dia paling enggak dia bisa tercampur dengan bahan bakar yang lainnya. Meskipun itu nanti sedikit akan menurunkan kualitasnya, tapi paling enggak kalau kita kondisinya full, terus kita pakai buat jalan, itu nanti kan lama-lama kan akan habis juga, Pak. Dan akan keluar. Itu misalnya tanpa harus menguras tangki. Tapi misalnya ada budget, sebaiknya kalau udah setahun atau mobil jarang dipakai, ya tangki itu memang perlu, Pak, untuk dikuras. Jadi berapa minimum ya? Minimum kita itu kalau meninggalkan mobil tidak dipakai 6 bulan tadi. Ya. Berarti 6 bulan itu kita lakukan untuk pengurasan tangki aja. Ya, betul, Pak. Kalau misalnya 6 bulan mobil tersebut memang tidak kita isi ulang bensinnya, kemudian mungkin kayak kemarin nih COVID nih. Oh iya, betul. Itu kan mobil beberapa ada di garasi sampai dia nggak dihidupkan, gitu kan. Begitu ini akinya tekor, kemudian kalau udah hidup, itu maka sebaiknya segera dibawa ke bengkel, kemudian dilakukan kuras tangki bahan bakar. Meskipun kita pernah menemui, Pak, mobil jarang dipakai, itu bukan cuman bensin saja yang kita pernah temuin saat ini terserang ya, Pak. Itu juga water pumpnya. Water pump juga? Water pump bocor. Kenapa water pump bocor? Kalau analisa dari kami ya, ketika dia mobil itu jarang dipakai, water pump itu dia nggak muter, Pak. Sementara di daerah water pump itu dia ada air yang mengendap di sana. Jadi ada air terendam terus ya? Terendam terus. Nah, satu-satunya yang ada di area mesin yang dia terkontaminasi dengan air dan dia bergerak, itu adalah water pump. Yang lainnya adalah termostat. Jadi ketika mobil jarang dipakai dalam waktu yang lama, maka perhatikan nanti water pumpnya. Jadi sebelum dipakai buat jarak jauh, karena kita pernah nemuin customer dari Jakarta, begitu masuk tol, dia mobil tersebut bocor dari water pumpnya, kemudian dia overheat. Ternyata begitu dianalisa, pertama water pumpnya dibocor, kedua termostatnya dia nggak buka. Karena apa? Karena di dalam sistem mesin itu dia ada airnya, dan air tersebut ngendap di area water pump dan juga di area termostat. Kalau boleh tahu, itu berapa lama mobil parkir, Mas? Kasus pertama kemarin kita overheat itu 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun itu nggak dipakai. Nissan Teana.
Oh, tapi ini lebih paling lama Pak. 5 tahun. Nah, tapi 5 tahun dia udah direstorasi mesin. Jadi begitu dia mau dipakai mesin restorasi, berbagai macam yang ada di dalamnya, spare part yang ada di dalam mesin itu sudah diganti. Oke, Mas Ardi, jadi kepikiran kalau kita ingin membeli mobil bekas, ternyata sudah nggak dipakai bertahun-tahun. Nah, itu tipsnya bagaimana? Oke, membeli mobil bekas, misalnya kita termasuk di antara gini Pak. Di antara tips kita membeli mobil bekas, kan itu kan kita nggak tahu tuh di pemiliknya dia berapa tahun, kemudian dia di showroom berapa tahun. Mungkin di antara kita hanya mengganti ini saja, oli mesin sama oli transmisi. Cuma 2 ini saja yang diperhatikan. Tentu teman-teman kalau misalnya melihat di speedometer dia ada bensinnya, kita boleh saja curiga bahwa ini adalah bensin yang lama. Sebaiknya dikuras juga tangki bensinnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya oli mesin dan juga oli transmisi saja, tapi bensin juga perlu dikuras. Jangan sampai seperti ini. Dia kalau udah berbentuk gel seperti ini, yang terserang headnya. Beruntung mobil ini baru saja kita rakit dan baru saja setelah dirakit mesin masih sempat hidup, tapi setelah itu dia macet di klep nomor 3. Maka ini kita turunkan lagi silinder headnya Pak. Tapi kemarin kita cek di area pistonnya sini aman, aman. Nah ini kita sudah bersihkan lagi di piston nomor 3 ini kita sudah mengecek apa namanya kekocakan pistonnya juga masih bagus. Kemudian di sana ya di sana ada titik Pak. Ini sebentar ini saya tunjuk pakai pulpen ya. Nah ini Pak, nyampe nggak Pak? Nah ini nih. Oke. Nah ini dia adalah benturan dengan klep tadi Pak. Nah, ini kan sisi sebelah intake ya. Sini sisi sebelah intake dia ini. Nah ini ada satu. Tidak masalah kan Mas? Nggak apa-apa. Kita sudah cek ke tingkat ininya apa itu namanya kocaknya. Dia biasanya kalau misalnya stang pistonnya itu bermasalah, itu kan kita kan tadi sempat ngukur ketinggian ininya Pak, jarak antara piston dengan bibir silinder. Jadi di antara 2 dan juga 3 itu kita masukkan apa itu namanya sejenis jangka sorong nih. Itu kita ukur kedalamannya antara 2 dan juga 3 itu sama. Sama. Jadi kita bisa simpulkan itu bagus. Kemudian dia juga nggak kocak. Pas posisi crankshaft kita ini pun kita goyang-goyang gitu. Dia kan kalau kita goyang gini ya, kita goyang kemudian kembali goyang kembali. Nah itu dia tidak ada gap di sana. Jadi dia tetap respon. Nah kalau misalnya dia terjadi gap maka kita perlu turunkan ulang mesinnya untuk mengganti stang dan pistonnya. Betul Pak. Oke. Ini pistonnya baru nih Pak. Ini pistonnya baru tapi dia sudah kena apa itu namanya? Itu katup itu tadi. Kalau dia bermasalah di timingnya tentu bukan hanya piston nomor 3 saja yang kena. Tentu beberapa yang lainnya itu akan mengalami hal yang senasib dan mobil tidak hidup kalau dia misalnya timingnya salah. Seperti itu Pak. Baik Mas Ardi, buat kawan-kawan yang lagi banyak yang mobilnya sering terparkir tidak terpakai, ini tips yang sangat bagus dan ini nyata betul kejadian dan bahkan dia membuat klep menjadi macet, betul. Jadi bukan hanya mungkin kalau ini kan dia Pak pompa bensinnya itu dia menggunakan ini ya apa itu namanya rotor rotak ya. Mungkin kalau untuk yang versi rotak itu dengan dia tanpa filter Pak di dalam tangkinya. Mungkin kalau untuk mobil-mobil injeksi sekarang itu kan dia kan di dalam tangki sudah ada filternya. Betul. Kalau ini kan filternya di sisinya posisi luar. Jadi kalau dia sudah ada filternya di dalam sana mungkin dia tekanan bensin itu tidak akan bisa naik. Itu mungkin dia pertama amannya di sana Pak. Jadi dia tersaring duluan oleh yang namanya filter yang ada di dalam tangki. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang lama seperti Terrano ini dia belum memiliki, dia hanya kasa saja di dalam tangki. Jadi filter itu hanya kasa, bukan filter yang bentuknya tabung. Kayak gitu. Kalau filter yang bentuknya tabung itu dirasa itu lebih aman terhadap pompa dan juga penyaringan. Termasuk klep ini mungkin dia nggak akan terserang Pak. Tapi kalau untuk yang ini karena dia kondisinya itu di dalam tangki bensin itu dia nggak memiliki filter yang seperti mobil injeksi sekarang, dan dia filternya baru filter bentuk elemen yang ada di dekat dengan karburator, maka dia bisa lolos. Kemudian yang akan memacetkan ini. Dan kalau menurut kami dia kalau dilihat dari sini waktu kemarin kondisi kejadian itu dia bentuknya itu udah bentuk gumpalan Pak, artinya dia bentuknya itu berkali-kali nyemprot ya, berkali dan di sini banyak sekali gumpalannya. Gumpalannya itu bentuk-bentuk gel loh.
Itu. Ya ini nyata teman-teman. Mas Ardi, ya kalau kasus seperti ini terjadi di mobil injeksi, nah apakah ada gejalanya yang tadi kan ini disebutkan bahwa ada berbet ya? Ya berbet. Kalau di mobil-mobil injeksi bagaimana? Ya kalau di mobil-mobil injeksi tentunya kalau udah gel seperti ini Pak, itu pasti akan memampetkan ininya Pak, memampetkan filter yang ada di dalam tangki bensin. Tangki bensin. Kemudian nanti tentu mobil nggak bisa hidup. Karena kenapa dia nggak bisa hidup? Pertama dia ketika dia di starter itu mungkin bensin naik, tapi tekanannya kurang. Oh iya. Kalau injeksi dia tekanannya kurang itu akan sangat sulit hidup dan meletup biasanya. Dia akan meledak karena apa? Karena kondisi bahan bakar yang dibakar juga jelek kayak gitu. Yang kedua mungkin dia bukan hanya kehilangan tekanan Pak, tapi memang benar-benar bensin itu nggak bisa naik karena buntu. Dan kalau misalnya bensin nggak bisa naik itu ada dua kemungkinan. Tadi karena buntu, yang kedua karena pompa bensinnya mati. Karena kalau udah kayak gini kondisi seperti ini, kalau mobil-mobil sekarang kan elektrik ya, ininya apa itu namanya pompa bensinnya itu. Kalau dia sudah macet di ininya, dia punya baling-balingnya yang di dalam motor pompa itu tadi Pak, itu tentunya si ininya pompa bensinnya itu dia nggak akan bisa muter. Nggak akan bisa muter karena udah macet seperti itu. Jadi kalau untuk mobil-mobil sekarang ya mungkin kalau dia dapat model seperti ini starter tok tapi nggak hidup. Nah ketika mungkin kita sudah bisa mendiagnosa itu dari pompa bensinnya, maka perhatikan juga bensin yang ada di dalam tangkinya. Bisa jadi bensinnya itu basi yang mengakibatkan pompa bensinnya itu menjadi mati. Jangan hanya mengganti pompa bensinnya saja. Kayak gitu Pak Taufik. Berarti kalau di mobil baru yang diserang terlebih dahulu adalah pompa bensinnya ya? Pompa bensinnya. Betul. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Semoga video dari kami ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang memiliki mobil yang jarang dipakai itu bisa memiliki sedikit pengalaman dari kami sehingga paling enggak melakukan kuras bensin, tangki bensin. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.